Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tujuan instruksional. 1. Bermacam-macam tujuan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan. Maksudnya tidak lain bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu peristiwa yang terikat, terarah pada tujuan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya berjenjang atau bertingkat menurut rumusan secara formal. Ada beberapa sedang tujuan pendidikan, yakni tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Yang kedua, tujuan instruksional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Yang kedua, tujuan instruksional. Materi suatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh pendidik. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran. Dari perkataan pengajaran atau instruksional inilah maka timbul istilah tujuan instruksional, merupakan bagian dari pembelajaran. Maka tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu A. Tujuan eksternal umum, yaitu atau TIU, yang menggariskan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik. B. Tujuan instruksional khusus atau TIK, yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut status pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas, yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi mencapainya tujuan instruksional umum. TIK dapat dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek jenis perilaku yang dituntut oleh peserta didik dan aspek isi, yakni aspek terhadap hal yang harus dilakukan. 3. Manfaat tujuan instruksional. Dalam pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap guru dituntut untuk mengetahui pembelajaran dari kegiatannya mengajar dengan titik pendidikan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, dalam merancang sistem belajar yang akan dilakukannya, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tujuan instruksional. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah: yang pertama, pendidik mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui arah belajarnya. Selanjutnya, setiap pendidik mengetahui batas tugas dan wewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup overlap antar pendidik. Selanjutnya, pendidik mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar peserta didik. Pendidik sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemenang kebijaksanaan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisien pengajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya suatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik setelah pengajaran. Peserta didik tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan ataupun melakukannya. Contoh, sebelum ada pengajaran, peserta didik belum bisa menyelesaikan proses perhitungan,
Sesudah dilakukan pengajaran, maka peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan. Dalam merumuskan tujuan instruksional, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, harus berisikan tingkah laku operasional. Yang ketiga, harus berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang pertama, membuat sejumlah TIU atau tujuan instruksional umum untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan dalam kurikulum 1975 maupun 1984. TIU sudah ada tercantum dalam buku garis-garis besar program pengajaran. Dalam merumuskan TIU digunakan kata kerja yang sifatnya masih umum dan tidak dapat diukur karena perubahan tingkah laku masih terjadi dalam diri manusia. Yang kedua, dari masing-masing TIU diajarkan menjadi sejumlah tik yang rumusnya jelas, khusus, dapat dimengerti, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kelima, tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah peserta didik mengalami proses belajar. Di sini tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur. Contoh yang pertama, menuliskan kalimat perintah. Yang kedua, mengalihkan pecahan per 10. Yang ketiga, menggambarkan kurva normal. Yang keempat, menyebutkan batas-batas daerah istimewa Yogyakarta. Yang kelima, menceritakan kembali uraian guru. Dan yang terakhir, dan lain-lain yang berwujud kata perbuatan atau operasional yang dapat diamati dan diukur. 6. Kata-kata operasional. A. Kognitif. Yang pertama, pengetahuan. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, dan memproduksi. Kedua, pemahaman atau comprehension. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mempertahankan, membedakan, menduga atau estimate, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan menggunakan. Yang ketiga, aplikasi. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasi, memodifikasi, mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. Yang keempat, analisis. Kata-kata instruksional yang sering digunakan memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, menghubungkan, memilih, memisahkan, membagi. Selanjutnya, sintesis. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mengkategorikan, mengkombinasikan, mengarang, menciptakan, membuat desain, menjelaskan, memodifikasikan, mengorganisasikan, menyusun, membuat rencana, mengatur kembali, merekonstruksikan, menghubungkan, mereorganisasikan, merevisi, menuliskan kembali, menuliskan, menceritakan. Selanjutnya, evaluasi. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menilai, membandingkan, menyimpulkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menafsirkan, menghubungkan, membantu atau support. B. Afektif. Yang pertama, receiving. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menanyakan, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasi, menyebutkan, menunjukkan, memilih, dan menjawab. Selanjutnya, responding. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menjawab,
membantu, mendiskusikan, menghormati, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, dan menulis. Selanjutnya, following. Kata-kata instruksional yang sering digunakan melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabung, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil bagian atau share, dan mempelajari. Selanjutnya, organization. Kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, melengkapi, mempertahankan, menerangkan, menggeneralisasikan, mengidentifikasikan, mengintegrasikan, memodifikasikan, mengorganisir, menyiapkan, menghubungkan, dan mensintesiskan. Selanjutnya, characterization by value or value complex. Kata-kata instruksional yang sering digunakan membedakan, menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasikan, mempertunjukkan, menanyakan, merevisi, melayani, memecahkan, dan menggunakan. C. Psikomotorik. Yang pertama yaitu muscular or motor skill. Kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil atau pekerjaan tangan, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Selanjutnya, manipulation of material or object. Kata-kata instruksional yang sering digunakan mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Selanjutnya, neuromuscular coordination. Kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memotong, menarik, memasang, dan menggunakan. Kata-kata yang telah disajikan di atas merupakan kata-kata kerja yang dipakai dalam merumuskan tujuan instruksional khusus bagi peserta didik yang belajar, sehingga rumusan seutuhnya menjadi pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat menghafal ibu kota negara bagian Jerman. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak ibu kota negara bagian Jerman. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat dalam bahasa Jerman. Yang ketujuh, kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen TIK yang menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenakan kepada peserta didik pada saat pendidik mendemonstrasikan tingkah laku akhir. Standar keberhasilan adalah kelompok TIK yang menunjukkan beberapa jauh tingkat keberhasilan yang dituntut oleh penilai bagi tingkah laku pelajar pada situasi akhir. Tingkat keberhasilan dapat dinyatakan dalam jumlah maupun persentase. Misalnya yang pertama dengan 75% betul, yang kedua sekurang-kurangnya 5 dari 10, dan yang ketiga tanpa kesalahan. Dalam pedoman pelaksanaan kurikulum dijelaskan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik diharuskan memperhatikan pula keterampilan tentang prosesnya. Pendekatan ini disebut dengan istilah pendekatan keterampilan proses. Keterampilan-keterampilan dimaksud meliputi beberapa keterampilan dalam hal. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menginterpretasikan atau menafsirkan hasil pengamatan. Yang ketiga, merabalkan. Yang keempat, menerapkan konsep. Yang kelima, merencanakan penelitian. Yang keenam, melaksanakan penelitian. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penemuan. Sesuai dengan tuntutan tersebut, maka pendidik dalam merumuskan tujuan instruksional khusus harus mengandung apa yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan instruksional umum yang termuat sudah dirumuskan dalam satu rumusan yang menjelaskan A. Materi yang dipelajari, B. Perilaku pengutarahan hasil, dan C. Proses pencapaiannya. Sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.